Karena seluruh siswa tadi sebagai contohnya itu tidak hadir ya, maka dia tertulis N atau no. Sementara yang undangan tadi yang hadir kan 1 orang ya, itu tertulis J dengan warna hijau, dan yang N itu tertulis dengan warna dengan background warna merah. Sementara itu ada jam in-nya, jam berapa masuk in, dan di situ join berapa kali. Maksudnya itu kan ada tulisan how many times the student join the meeting. Maksudnya ada yang keluar masuk seperti itu. Akan tertulis nanti di sini. Contohnya dia keluar masuk 3 kali, di situ akan tertulis 3 kali. Dan ini adalah menit berapa durasi dari keseluruhan yang bergabung. Halo, selamat datang kembali di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Tutorial saya kali ini akan membahas satu lagi add-on dari Google, di mana ini digunakan untuk merekap daftar kehadiran pada Google Meet. Terkadang saat kita sebagai guru ya mengajar ataupun kita sedang memberikan meeting online, daftar kehadiran kita berikan dalam bentuk form yang terpisah, dan tidak jarang juga hal itu menjadi lupa untuk diisi karena terlalu fokus kepada meeting atau hal lain. Nah, dengan adanya add-on yang akan saya bagikan ini, nanti rekap kehadiran itu bisa dibuat secara otomatis dan bisa digunakan berulang-ulang, terutamanya kepada guru yang selalu mengajar online, karena kita bisa mengklasifikasikan setiap kelas masing-masing, dan nantinya kita tinggal klik sekali export saja, itu nanti hasilnya akan tersimpan secara otomatis di Google Drive sehingga dia tidak hilang. Dan kemudian kita juga bisa mengetahui siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Bahkan kita juga bisa tahu kalau seandainya daftar nama tersebut itu tidak ada pada nama dari siswa yang ada di kelas kita. Seperti apa, langsung kita praktikkan bersama-sama. Baik, sekarang ini tampilan dari Google Meet. Yang perlu kita persiapkan sebelumnya adalah daftar nama siswanya ya. Ini saya ambil salah satu kelas saja. Kemudian sebelum kita membuka Google Meet, kita harus menginstall add-onnya terlebih dahulu, yaitu di Google Marketplace. Ya, di sini ya. Itu namanya adalah Attendance for Google Meet. Nah, kita klik saja Attendance for Google Meet, dan selanjutnya di sini kita diminta untuk menambahkan ke Google Chrome kita. Nah, kita tinggal klik Add to Chrome saja. Ikonnya seperti ini ya, Add to Chrome. Kemudian tambahkan ekstensi. Nah, setelah selesai, maka ekstensi itu akan ada tampil di sebelah ujung pojok kanan atas ini ya. Kalau tidak ada, nanti klik saja ikon add-on ini. Kemudian ini ada Attendance for Google Meet, klik aja pin, sehingga nanti mudah untuk kita mencarinya. Ikonnya ada di seperti ini. Baik, setelah terinstall, kita langsung membuat Google Meet-nya. Di sini saya akan membuat dengan instant meeting saja ya. Jadi langsung kita klik instant meeting. Di sini start instant meeting. Oke, saya matikan mic saya supaya tidak echo. Dan kemudian supaya ada hasilnya nanti kelihatan, saya akan menambahkan email saya sendiri ya. Di situ saya masukkan email saya. Baik, sekarang saya akan coba join dengan handphone saya. Oke, sekarang sudah ada 2 peserta ya. Jadi ini saya sebagai host dan ini adalah undangannya. Kemudian yang selanjutnya kita klik icon ini. Icon di sebelah sini ya. Tadinya icon ini itu tidak ada. Kalau Google Meet biasa, icon ini tidak ada. Setelah kita install add-on yang namanya Attendance for Google Meet tadi, sekarang kita punya icon di sini. Baik. Untuk bisa menggunakan icon ataupun add-on ini terus-menerus, supaya nanti kalau kita mengajar pada kelas yang berbeda-beda itu tidak perlu memasukkan nama siswa berulang kali, kita klik dulu. Kita akan setting terlebih dahulu. Di sini masih kosong ya, bahkan di situ ditulis you don't have any classes and add class by clicking the button below. Oke, kita add class dan kemudian kita kasih nama kelasnya di sini. Contohnya saya tulis kelas 1A begitu ya. Dan namanya di sini kita masukkan seluruh nama siswa yang ada di satu kelas. Oke, kita siapkan dari daftar tadi, dan ada petunjuknya di Separate Names with Enter. Jadi
kalau ada nama yang berbeda itu kita klik enter. Baik, saya akan copy saja. Ini saya klik kanan copy dan langsung saya paste di sini. Oke, sekarang namanya sudah masuk semuanya. Selanjutnya kita klik save. Begitu. Dan kalau kita mau menambahkan beberapa kelas lagi, kita tinggal add saja di sini, add classes. Kemudian di sini kita tulis 1B contohnya. Seperti itu. Dan namanya kita bisa ambil dari nama yang lain ya. Contohnya saya ambil dari nama yang lain di sini. Kemudian kita paste dan kita save. Nah, sekarang kita sudah ada beberapa kelas. Kalau kita ada kelas lain, tinggal di add class saja seperti itu. Nah, sekarang kita akan aktif ataupun mengajar di kelas berapa? Contohnya di kelas 1A. Nah, di kelas 1A kita bisa lihat di sini semua namanya itu sudah ada ya. Nah, sudah ada tetapi tidak tertulis hadir. Kenapa? Karena memang mereka tidak hadir. Dan nama saya yang saya undang ini ternyata dia bukan nama dari salah satu siswa yang ada pada kelas 1A ini. Nah, nama yang tidak ada pada kelas yang kita masukkan akan berada di bagian bawah. Tetapi kita bisa menambahkan dia secara otomatis masuk ke kelas tersebut dengan klik menu tanda plus ini ya. Kita klik. Oke, setelah dimasukkan, perhatikan di sini ikonnya sudah menjadi ikon warna hijau. Artinya siswa ini sudah hadir. Sudah hadir ya. Jadi sudah hadir, bahkan ada waktunya itu bergabung jam berapa. Nah, nanti siswa-siswa yang hadir itu ketika dia bergabung ke Google Meet ini, otomatis dia akan berubah jadi hijau seperti itu. Dan yang tidak hadir akan tetap menjadi merah. Kalau ada siswa ataupun nama lain dari daftar nama siswa kelas kita, maka dia akan berada di bagian bawah dan kita bisa menambahkan seperti tadi. Katakanlah ini sudah selesai meeting. Sudah selesai meeting. Sebaiknya jangan langsung ditutup dulu, karena kita akan mendapatkan rekap dari hasil meeting ini, berapa siswa yang hadir dan berapa siswa yang tidak hadir. Walaupun kita sudah punya indikator di sini yang warnanya hijau itu hadir dan yang warnanya merah itu tidak hadir. Kita export saja, klik export. Nah, kemudian dia akan tersimpan secara otomatis di Google Sheet dan kita open. Maka hasilnya adalah seperti ini ya. Nah, hasilnya itu langsung terekap sangat detail ya, sangat detail. Nah, yang tidak hadir nih semuanya akan terbagi menjadi dua ya. Di sini last name-nya berada di depan, kemudian first name-nya akan berada di bagian belakang. Karena seluruh siswa tadi sebagai contohnya itu tidak hadir ya, maka dia tertulis N atau no. Sementara yang undangan tadi yang hadir kan satu orang ya, itu tertulis J dengan warna hijau dan yang N itu tertulis dengan warna dengan background warna merah. Sementara itu ada jam in-nya, jam berapa masuk in, dan di situ join berapa kali. Maksudnya itu kan ada tulisan how many times the student join the meeting. Maksudnya ada yang keluar masuk seperti itu. Akan tertulis nanti di sini. Contohnya dia keluar masuk 3 kali, di situ akan tertulis 3 kali. Dan ini adalah menit berapa durasi dari keseluruhan yang bergabung. Nah, intinya dia bergabung selama 3,9 menit. 3 menit 9 detik seperti itu. Dan detail ini ada tanggalnya, jam berapa meeting itu dibuat dengan kode meetingnya dan sebagainya. Nah, sekarang data ini tidak hilang karena dia secara otomatis tersimpan di mana? Tersimpan di Google Drive kita, yaitu Google Drive yang membuat pada meeting tersebut. Dengan cara ini kita bisa mengetahui siswa ataupun siapa saja yang mengikuti Google Meet yang kita buat itu dengan detail. Join apa tidak, hadir apa tidak, dan selanjutnya mengetahui juga berapa durasi mereka bergabung dan berapa kali mereka keluar masuk pada meeting yang kita laksanakan. Sementara itu, di sini kalau kita kembali, data ini akan terus ada selama add-on-nya itu tidak kita hapus. Jadi kalau add-on-nya kita hapus, maka nanti di sini juga akan hilang siswanya. Kalau ingin menambah kelas, tinggal tambah kelas saja.
Kalau mau meetingnya nanti contohnya kelas 1B, tinggal klik aja 1B di sini. Nah, karena saya tadi masukkan nama ini dalam 1A ya. Nah, di sini maka dia masih menjadi warga asing lagi. Kalau kita klik, dia juga menjadi masuk pada bagian kelas 1B. Seterusnya seperti itu, dan data ini tidak akan hilang. Kalau mau menambah seperti apa? Kita bisa klik dengan ikon pensil ini. Tinggal mengganti nama kelasnya kalau mau, ataupun menambah siswanya kalau ada siswa baru atau siswa yang sudah pindah, kita tinggal klik tanda silang itu. Selanjutnya kita save. Kalau kita mau menghapus dari kelasnya, cukup klik tanda itu ya, delete itu saja. Jadi dengan demikian kita lebih mudah untuk mengetahui attendance pada Google Meet, dan tidak perlu lagi kita mengabsen satu persatu nama-nama siapa yang hadir pada meeting ataupun kelas online yang kita laksanakan. Demikian tutorial singkat saya pada hari ini, mudah-mudahan dapat memberi pencerahan dan dapat digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar ataupun meeting online yang lainnya. Terima kasih telah menonton dan mendukung terus channel ini. Jangan lupa memberikan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Kemudian komen, like, dan juga tentu boleh di-share di media sosial yang lain. Kalau tidak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya, dan salam sejahtera. Bye-bye.